Memproses sampahnya sudah sampai berapa ton atau berapa gitu Mas? Jadi kami memproses sampah di pabrik kami itu kurang lebih sebulan itu 40 sampai 60 ton. Halo Bapak Ibu Sobat SETC semuanya. Jumpa lagi nih di Bincang Santai SETC, ceritakan semua dengan santai. Di sini kita hadir dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi tentang UMKM di Indonesia. Saya Nuri yang akan menjadi host pada hari ini. Hari ini kita akan membawakan tema yang tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya, yaitu bagaimana mengembangkan potensi UMKM menuju green economy. Nah, hari ini kita juga kedatangan Mas Arga Wicaksono. Beliau merupakan co-founder dari Buang di Sini, salah satu UMKM binaan SETC di bawah program keberlanjutan Sampurna untuk Indonesia. Halo Mas Arga. Halo Mbak Nuri. Gimana kabarnya hari ini Mas? Kabar baik. Sebelumnya terima kasih sudah diundang ke acara Bincang-Bincang Santai SETC. Wah, boleh dong diperkenalkan kira-kira Buang di Sini itu apa dan bagaimana? Apa saja sih yang dilakukan selama sehari-hari begitu? Ya, jadi kami Buang di Sini berawal atau berdiri pada tahun 2017, fokus terhadap lingkungan, melakukan gerakan-gerakan peduli lingkungan. Nah, long story short, pada tahun 2020 kami melakukan suatu inovasi lagi. Dengan sampah-sampah yang kami kumpulkan, kita membuat suatu pabrik atau manufaktur pemrosesan sampah tersebut yang berfokus pada plastik maupun minyak jelantah, di mana sampah-sampah tersebut kami proses yang nantinya akan kami jual ataupun nanti akan dipakai oleh pabrik-pabrik yang membutuhkan. Jadi itu sih Mbak Nuri, cerita sedikit tentang Buang di Sini. Wow, kalau sekarang berarti total pengepul yang sudah bekerja sama ada berapa Mas kira-kira? Jadi kami bekerja sama dengan banyak sektor ya, di khususnya pada hulunya. Nah, pemulung adalah salah satu dari partner kami yang kami bekerja samai. Nah, kalau di ekosistem kami ini kami menyebutnya pemulung, pengumpul sampah dan lain-lain itu adalah waste collector ataupun kalau brandingan kami itu namanya changers. Nah, kami telah bekerja sama kurang lebih ada 800 sampai 1000-an waste collector yang tersebar di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Wow, berarti sudah sampai ke Jawa Tengah juga ya Mas ya? Alhamdulillah. Wow. Ya. Dan changer tadi ya Mas ya? Changer. Seru. Kami menyebutnya keren changer. Itu apa? Changers. Changers. Jadi mereka juga kan garda terdepan kolektor sampah di khususnya sekarang di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah begitu ya. Kalau pengepul tadi kan ada 820 lebih ya Mas ya? Iya. Tadi tim changersnya ya Mas ya. Nah kalau tim dari Mas Arga sendiri nih Mas, sekarang ada berapa orang ini Mas? Kalau tim dari kami itu ada 7 orangan ya, yang ada di manufaktur. 7 orang plus teman-teman mitra lainnya begitu ya Mas ya, yang sekarang aktif di Malang, Jawa Timur begitu ya. Nah kira-kira nih Mas, tadi kan ada beberapa sampah yang masuk begitu ya Mas ya. Ada plastik, ada apa lagi ya Mas ya selain plastik? Ada minyak jelantah. Ada minyak jelantah, kemudian kalau 2 itu ya Mas ya, fokusnya sekarang ya? Karena plastik juga kan jenisnya kan ada banyak kan plastik. Jadi kita fokus di 2 itu dulu. Oke. Kalau plastik nih Mas, kira-kira sampai di base campnya Buang di Sini nih, prosesnya seperti apa sih Mas? Iya, untuk sampah ya yang diproses di pabrik kita itu rata-rata dari pengepul itu mengirimkan sampahnya, dia datang ke pabrik langsung. Nah, setelah sampah mereka datang,
di pabrik. Di situ kami timbang, terus kami catat, dan setelah itu langsung kami bayarkan ke mereka. Nah, untuk dari sisi pemrosesan di dalam itu, sampah-sampah yang kami kumpulkan dari waste collector atau changers kami itu kita sortir, masuk konveyor. Nah, habis itu kita giling pakai mesin cacah, terus ada bak bilas di mana di situ ada dilakukan pembilasan untuk membersihkan sisa-sisa kimia ataupun kontaminasi lain ya. Nah, setelah itu masuk ke mesin sentris, di mana di mesin sentris itu dilakukan pengeringan. Nah, setelah itu keluar dari mesin sentris masuk ke mesin konveyor lagi, di mana di situ dilakukan quality control terakhir, di mana ada orang yang memetik jikalau memang ada jenis-jenis sampah lain atau jenis-jenis kontaminan yang lain yang masih tersisa di cacahan tersebut. Habis itu di packing, dan setelah itu ya siap untuk didistribusikan atau dijual ke mitra-mitra swasta kami, mitra perusahaan kami. Berarti ini rencananya mau nambah orang atau enggak nih Mas? Kalau lihat prosesnya sepertinya cukup panjang ya Mas ya untuk mengelola ini. Kami sebenarnya mau fokus ke penambahan satu line mesin sih, karena di kami ini kalau kita berbicara sampah plastik atau botol PET itu, PET sendiri mempunyai banyak jenis warnanya, sehingga kita harus melakukan pergantian pemakaian mesin kan, sehingga kapasitas produksi kita juga semakin menurun, dan sebenarnya dari sisi kualitas kita agak sangat lama dalam memproses kualitas tersebut karena mengganti produknya. Nah, makanya kita sebenarnya dalam waktu dekat, selain kita pengen ekspor di tahun depan, nah kita juga pengen penambahan satu line mesin sih. Jadi bisa dilakukan pemrosesan berbeda produk dalam waktu yang sama. Oke. Kalau tadi kan plastik ya Mas ya. Rencananya ekspor. Kalau sekarang nih targetnya ke negara mana ya Mas? Malaysia dan Taiwan yang bisa jadi target kami untuk mengekspor cacahan plastik ini, di mana mereka juga sebenarnya sama kayak di Indonesia, maksudnya dia juga digunakan untuk menjadi botol kembali, dan juga kalau di Taiwan itu dia digunakan untuk menjadi baju ya, polyester. Tetapi ya kita tahu sendiri kalau ekspor ya sedikit lebih bagus lah secara pricing. Jadi kami juga ingin berusaha paling tidak untuk bisa membuat produk kami secara kualitas meningkat, sehingga harga yang bisa kami jual dengan adanya ekspor itu bisa meningkat juga. Oke, ini dibantu diaminkan ini oleh teman-teman UMKM semuanya ya Mas ya. Semoga dilancarkan begitu ya Mas ya untuk progres ekspor di tahun depan begitu. Kalau tadi kan berbicara tentang plastik ya Mas. Kalau minyak jelantah nih Mas. Nah, minyak jelantah sendiri pemrosesan yang kami lakukan di pabrik itu hanya sebatas penyaringan, di mana di situ kita saring. Jadi minyak jelantah di pabrik hanya kita saring, yang nantinya kita akan kirimkan juga ke Surabaya, di mana nanti di pabrik tersebut yang ada di Surabaya itu menggunakan minyak jelantah yang kami supply itu menjadi bahan biodiesel yang bisa digunakan kembali. Nah, jadi kita memang belum sampai ke biodieselnya, tapi memang pengennya mau ke sana, tetapi pemrosesan yang kita lakukan minyak jelantah hanya sampai di proses penyaringan. Kemudian dilanjutkan dengan kerjasama mitra lainnya. Gitu. Wah, luar biasa sekali Mas. Iya. Kalau per bulannya kira-kira Mas, per bulannya sudah memproses sampahnya sudah sampai berapa ton atau berapa gitu Mas? Kami memproses sampah di pabrik kami itu kurang lebih sebulan itu 40 sampai 60 ton dari sampah-sampah tersebut, dari mitra waste collector kami maupun dari sektor-sektor swasta maupun pemerintahan yang kita kolaborasikan untuk menangani sampah-sampahnya. Jadi ya kurang lebih 40 sampai 50 ton, Mbak. 40 sampai 60 ton gitu ya? 60 ton. Wow, itu angka yang cukup fantastis sih Mas.
Jadi bisa mengurangi sampah ya. Iya. Yang mana sekarang sampah memang masalah utama di nggak cuma di Jawa ini, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan ya Mas ya. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih Mas, kan ada banyak pengepul, ada banyak changer tadi ya Mas ya kalau sebutannya ya. Gimana sih Mas memastikan mereka mendapatkan akses yang adil dan juga merata gitu Mas? Kalau berbicara terkait itu tadi ya Mbak, tentunya sebenarnya tantangan-tantangan yang kami lalui dalam berkolaborasi dengan mitra-mitra waste collector atau changers kami itu ada banyak ya, tetapi prioritas kami kepada mereka itu adalah bagaimana dari sisi ekonomi itu berdampak dengan kami membeli sampahnya dan juga mengajarkan mereka bagaimana memilah dengan baik agar supaya mereka itu bisa mendapatkan dampak ekonomi ya berupa uang dengan lebih tinggi dari seperti biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami fokus ke mereka itu transparansi harga, karena kita tahu sendiri tentunya di sampah ini transparansi terkait harga ini terutama untuk sektor-sektor pemulung ini sangat kurang transparan ya. Betul. Jadi itu yang kita pastikan ke mereka, kita update terus harga yang kami beli agar supaya mereka juga tahu kalau di sampah juga ada fluktuasi harga, bisa naik, bisa turun, yang pada dasarnya membuat trust kepada mereka berkolaborasi dengan kami tentunya, karena di ekosistem persampahan ini trust nomor 1 sih Mbak. Betul. Bahkan beberapa teman-teman mungkin ada yang nggak tahu kalau wah ini sampah nih bisa jadi duit loh ya. Betul. Gitu biasanya bisa terlebih ini sirkular ya Mas ya, setelah dikumpulkan sirkular, kemudian dijual kembali, diolah kembali, didaur ulang kembali, begitu ya Mas ya? Iya, betul. Ada nggak sih Mas kolaborasi dengan penduduk sekitar, misal pemilahannya atau lain sebagainya gitu, ada nggak Mas? Ya, jadi sebenarnya sampah-sampah yang masuk ke pabrik buang di sini itu sebenarnya sebagian besar sudah terpilah. Betul. Dimana kalau sudah terpilah berarti tinggal dilakukan proses akhir produksi aja. Tetapi ada juga sampah-sampah yang masih belum tersortir. Walaupun sebenarnya cuma 20-30% aja, karena kami memang fokus yang sudah terpilah. Dan untuk membangun kebiasaan memilah kan. Nah, tetapi yang 20-30% sampah-sampah yang belum terpilah tersebut itu kita bawa ke kampung-kampung sekitar, di mana kami meminta atau memberdayakan kampung-kampung sekitar dengan memilah sampah tersebut, di mana ada insentif per kilo yang bisa kita berikan ke mereka. Jadi ada satu kampung di dekat site kita atau pabrik kita yang kita kirimin tiap hari sampah-sampah yang untuk oleh mereka dilakukan pemilahan secara mandiri, dan setelah itu distorkan kepada kami dalam bentuk terpilah. Jadi di warga sekitar site kami itu kebanyakan yang ibu-ibu ya, kita bicara yang ibu-ibu rumah tangga, karena kalau yang bapak-bapaknya kebetulan pekerjaannya sudah ada, jadi mereka itu kebanyakan bekerja sebagai pengupas bawang kiloan. Nah, menurut mereka dengan adanya kami masuk ke sana melakukan pemberdayaan, meminta mereka untuk memilah sampah-sampah tersebut dan diberikan insentif kilo, itu lebih banyak yang mereka dapatkan dibanding mereka mengupas bawang. Oke, wow. Gitu sih. Luar biasa sekali. Berarti bekerja sama dengan ibu-ibu tadi ya Mas ibu-ibu ya? Terutama. Ibu-ibu terutama ya. Luar biasa sekali. Ada nggak sih Mas tantangan nih Mas? Kalau sampah kan memang banyak terus ya Mas ya, kayaknya lebih gampang bertambahnya dibanding berkurangnya, begitu ya Mas kalau berbicara tentang sampah. Ada nggak sih Mas tantangan pengelolaan sampah bagi buang di sini gitu Mas? Tantangannya ada banyak, cuman saya mau highlight satu tantangan yang paling kami sebenarnya juga sangat strict terhadap itu. Jadi betul kata Mbak Nuri tadi, memang sampah nggak akan habisnya banyak, dan itu juga kalau sampah banyak sebenarnya quote on quote juga ya bisa membuat kami semakin banyak dalam memproses sampah. Tetapi
tantangan yang paling penting itu di sampah adalah terkait proses pemilahan atau proses sortir. Karena bagaimanapun ketika sampah tersebut tidak tersortir dengan baik, tentunya tidak akan menghasilkan produk pada saat kita pemrosesan itu juga jadi baik. Jadi tantangan utamanya tetap ke proses pemilahan. Nah, maka dari itu edukasi terus kita lakukan terhadap mitra-mitra kami, changers kami itu tiap saat kita lakukan. Nggak pernah kita berhenti untuk terus mengedukasi mereka terkait pentingnya proses pemilahan dalam pemrosesan sampah ini. Gitu sih. Dan biasanya kalau misalkan di kantor-kantor ataupun di pabrik-pabrik, di kampung-kampung sudah ada nih pemilahannya, tapi di sampahnya dicampur kembali. Seringnya seperti itu ya Mas ya. Dan itu memang tantangan bagi kita semua ini Mas ya. PR-nya bukan PR doang di sini aja nih, kita juga bantu dong gitu ya Mas ya. Ini PR kita semua ya Mas ya. Jadi betul itu PR kita semua, cuman kita juga paham kalau ini masalah kebiasaan ya, yang harus dibiasakan ke masyarakat. Mungkin kalau dari kami ini suka memberikan insentif. Jadi ketika misalnya dia memberikan sampahnya dengan pemilahan yang baik, itu pasti harganya akan jauh lebih tinggi. Tapi hanya sebatas itu yang bisa kami lakukan. Setelah itu ya tetap ke masing-masing kebiasaan masing-masing. Tapi bukan berarti kita juga 100% untuk ngasih mereka tanggung jawab untuk pemilahan, walaupun itu wajib ya. Memang ya bagi teman-teman. Tapi kita juga kasih insentif biar saya juga bisa dapat banyak semangat gitu sih. Oke, luar biasa. Kalau tadi kan kolaborasi di hulu nih Mas dengan teman-teman changers. Kemudian kalau di hilir nih Mas, kalau di hilir kira-kira sudah berkolaborasi dengan siapa saja gitu Mas? Untuk di hilirnya tentu banyak ya kolaborasi kami, karena tanpa kolaborasi di hilir juga membuat dampak ekonomi dari pemrosesan sampah yang sudah kita lakukan sia-sia kalau kita tidak ada bekerja sama di hilir. Nah, maka dari itu kami bekerja sama dengan beberapa manufaktur produsen botol mineral yang sudah beredar di Indonesia. Mereka yang akan membeli produk cacahan kami yang supaya digunakan kembali dari mereka untuk menjadi botol lagi. Tentunya dengan itu ekonomi sirkular dan juga dampak ekonomi secara sirkular itu bisa terus berjalan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bukan cuma dari sektor swasta, tetapi kami juga berkolaborasi dengan komunitas daur ulang maupun komunitas-komunitas lingkungan untuk mengedukasi masyarakat tentunya bagaimana membuat lingkungan ini menjadi lebih baik dengan mengumpulkan sampahnya secara terpilah. Dan yang paling penting juga, yang nggak kalah pentingnya, ini kolaborasi tentu dengan pemerintah daerah ya, khususnya kalau di kami itu pemerintah Kota Malang. Nah, dari sini tentunya dengan dinas terkait DLH kami juga berkolaborasi tentunya dalam melakukan kerjasama di bidang persampahan ya, karena tanpa sedikit bantuan pemerintah juga atau kita berkolaborasi dengan pemerintah, kita juga tidak bisa berjalan secara cepat tentunya dalam visi misi kita untuk membuat lingkungan lebih baik. Buang di sini jalan, kemudian program pemerintah juga jalan, semua jalan sehingga satu visi misi begitu. Betul. Ya Mas ya. Ada nggak Mas kolaborasi dengan bank-bank sampah di sekitarnya atau komunitas lainnya begitu Mas? Kami kalau kolaborasi dengan bank sampah itu sampai saat ini belum ada, karena sebenarnya di kita sendiri juga itu bank sampah sebenarnya. Cuman kita berkolaborasi dengan pemerintah. Khususnya di Kota Malang. Nah, kami berkolaborasinya itu membuat TPS 3R yang sebelumnya ya mohon maaf tidak berjalan dengan baik. Nah, kita pakai TPS 3R tersebut dan kita bantu secara operasional untuk bisa berjalan optimal. Jadi ya kita memakai fasilitas-fasilitas pemerintah tersebut ya biar bisa jalan lah istilahnya. Itu sih. Jadi TPS 3R. Jadi TPS 3R itu kan bukan hanya sekedar TPS kan, di dalam TPS 3R itu biasanya ada pasti ada mesin pengolahannya juga. Entah itu kompos atau mesin press dan lain-lain. Nah, itu yang coba
kita kolaborasikan dengan pemerintah supaya itu berjalan. Jadi itu sih. Berarti memang sudah cukup luas juga ya Mas untuk kerjasamanya, terlebih di Kota Malang ini Mas ya, dan tentunya kedepannya juga akan lebih luas lagi gitu. Nah kalau di Malang sendiri Mas, skema kerjasama dengan pemerintahnya seperti apa Mas? Apakah dengan pemerintah desanya, kabupaten atau bagaimana begitu Mas? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita kolaborasi dengan pemerintah itu dalam mengoptimalkan TPS 3R ya, memfungsikan TPS 3R yang sebelumnya itu nonaktif atau tidak terpakai semestinya. Nah, kita kolaborasi dengan pemerintah Kota Malang untuk saat ini, karena ini juga baru 2 bulan yang lalu kita MOU dengan pemerintah, jadi baru 2 TPS 3R di 2 kelurahan yang berbeda di Kota Malang. Jadi TPS 3R di Kota Malang itu dikelola oleh warga-warga sekitar, warga sekitar melalui Babin Kamtipnas lah. Jadi kami kolaborasinya dengan pemerintah adalah mengoperasionalkan. Jadi kita mengajarkan warga-warga di sana bagaimana pengolahan sampah di TPS 3R, sampah-sampah mana aja yang bisa dikelola dan bisa dijual, yang nantinya di satu sisi bisa mengoperasionalkan TPS 3R tersebut, sehingga tidak perlu ada anggaran dari pemerintah kota lagi untuk mengoperasionalkan TPS 3R, karena bisa mandiri. Di samping itu bisa warga-warga sekitar yang kita bantu untuk operasionalkan TPS 3R tersebut mendapatkan insentif ya macam-macam, uang ataupun dan lain-lain. Jadi itu sih kolaborasinya dengan pemerintah. Jadi ya tetap balik lagi ke dampak sosialnya. Oke, baik. Luar biasa ya Mas ya. Tidak hanya buang di sini juga, tapi juga tentang cara mengedukasi, kemudian cara menyebarkan gimana kira-kira kita bisa mengelola sampah, tapi juga ada dampaknya nih untuk sosial dan juga lingkungan, begitu ya Mas ya? Iya betul, karena balik lagi kalau kita track back bagaimana buang di sini berkembang pada awalnya. Jadi kami memang pada awalnya kami hanya komunitas lingkungan, gerakan lingkungan yang mengedukasi, tetapi kami justru melihat dampak ekonomi yang bisa kami sebarluaskan ke masyarakat, dan juga dampak sosial tentunya ya. Jadi kita menjalankan suatu program atau suatu gerakan yang berdampak pada sosial, tetapi tidak lupa bahwa kita juga bisa mengasih akses ke masyarakat tentunya yang lebih luas, bahwa ada loh dampak ekonomi dari apa yang kita jalankan, sehingga siapapun bisa ikut dengan apa gerakan atau visi misi yang kita tentukan sebelumnya. Gitu sih. Betul. Itu sih Mas yang penting ya. Biasanya kalau memang kan program apa nih, ada duitnya nggak nih gitu kan, biasanya yang dicari emang itu biasanya ya Mas ya. Tapi kalau dari buang di sini tujuan utamanya nggak cuma itu ya Mas. Betul. Ya, lebih luas lagi, ada sosial, ada lingkungannya juga nih. Menarik sekali. Nah, kalau ketemu SETC nih Mas, gimana nih Mas ceritanya? Kok bisa nih bergabung dengan SETC? Dulu awalnya gimana Mas? Mengenal SETC atau berkolaborasi dengan SETC kalau tidak salah pada tahun 2022 di acara atau program yang namanya Hetero for Startup yang diadakan di Solo, di mana program tersebut mengumpulkan startup yang ada di Indonesia yang merepresentasikan daerahnya atau wilayahnya masing-masing. Jadi di Jawa Timur ada representasinya, Jawa Tengah ada, Jogja dan lain-lain. Pada program tersebut kami dikumpulkan, di mana ada bootcamp juga di sana, dan juga ada kita bootcamp dengan ketemu beberapa mentor-mentor. Pada saat itu kami juga sudah berhubungan dengan pihak SETC, yang dimana SETC juga terkait dalam program tersebut. Nah, setelah program tersebut nih Mas, oleh-oleh ya dibawa pulang setelah program Hetero for Startup. Dulu tuh apa Mas yang masih dipegang sampai sekarang kira-kira Mas? Setelah program Hetero for Startup, saya ingat betul itu pada tahun 2022. Pada saat itu kami juga baru masuk ke dalam dunia startup. Di situ kita mempelajari how to build startup terutamanya ya. Karena itu memang program startup di mana kita juga dihadirkan mentor-mentor hebat
yang menguasai beberapa bidang yang penting dalam membangun suatu startup. Jadi ada macam-macam. Jadi kami belajar yang paling penting terkait finance, keuangan, marketing, dan juga build produk itu sendiri. Banyak hal yang kami dapatkan. Salah satunya juga yang tidak kalah penting adalah networking terhadap teman-teman sesama startup yang hadir di sana, merepresentasikan wilayahnya masing-masing. Di situ kami berkenalan satu sama lain, bagaimana teman-teman startup ini strugglingnya mereka, bagaimana mereka membuat inovasi-inovasi yang muncul dari daerahnya masing-masing. Dari situ kami bisa sharing satu sama lain, ya tentunya saling menguatkan bagaimana membangun suatu startup. Kami berkenalan dekat dengan SETC tentunya, di mana SETC sendiri ini juga selalu memberikan kami akses dalam hal apapun, misalnya apabila ada pameran-pameran terkait UMKM atau pelatihan-pelatihan terkait apapun, ekspor dan lain-lain. Jadi itu salah satu dampak atau beberapa dampak yang kami dapatkan. Dan juga yang tidak kalah penting ya tentu media exposure ya tentunya, apalagi pada saat itu kami semua yang ada di situ adalah startup baru yang ikut. Maksudnya baru itu belum berkembang lama, tentunya media exposure dari program tersebut itu membuat kami bisa lebih dikenal oleh banyak orang lagi tentunya, karena mau bagaimanapun kita menjual jasa atau produk yang tentu penting untuk dikenal oleh masyarakat. Waktu itu sudah membentuk produk atau belum ya Mas ya? Jujur pada saat itu kami masih mengembangkan manufaktur, di mana yang tadi sudah saya cerita sebelumnya ke Mbak Nuri, kita di manufaktur tersebut kita melakukan pemrosesan sampah, di mana kami mempunyai produk yaitu PET Flex. Ya, ini saya dapat nih Mas dari tim ini Mas. Berarti setelah program itu barulah terbentuk ini atau gimana Mas? Jalan ceritanya ini Mas? Iya, jadi setelah program Heteroforce Startup ada PET Flex ini. Jadi sampah-sampah botol plastik yang kami proses itu kita cacah menjadi namanya PET Flex ini, di mana inilah bahan baku utama yang dipakai produsen-produsen pembuat botol air mineral, dakron, baju-baju sport. Jadi dari ini juga ya Mas ya? Iya, dari PET. Polyester itu dari PET. Nah, terus strapping band, jadi macam-macam. Jadi dari bahan baku ini kita bisa bukan cuma jadi botol lagi, tapi kita bisa buat macam-macam sih dari ini. Dan mereka yang saya sebutkan tadi itu, perusahaan-perusahaan tersebut sudah bekerja sama pula dengan kami untuk memakai bahan baku kami. Wow. Gitu. Kalau kita kan biasanya kan pakai cuma asal pakai gitu ya Mas ya. Jadi kalau setelah dipakai dibuang tanpa tahu itu jadi sampah gitu ya Mas ya. Dan ini bisa diolah lagi menjadi produk lagi gitu ya Mas ya. Luar biasa sekali. Nah, setelah program Heteroforce Startup nih Mas, dulu kira-kira ada nggak sih Mas kolaborasi yang terjalin dengan UMKM lain ataupun dengan mitra lainnya setelah program tersebut, ada nggak Mas? Kalau kolaborasi dengan mitra lain selain Heteroforce Startup, kita belum ada sih secara konkret dalam hal kolaborasi suatu produk, tetapi kita kolaborasi terkait pertukaran informasi aja dalam mengolah perusahaan, bagaimana membuat suatu administrasi ataupun ya apapun itu di dalam sebuah startup. Itu rata-rata kita berkolaborasi di situ. Dan mungkin memang belum sampai ke tahap produk, tetapi itu juga menurut kami sesama startup ya, dengan bertukar informasi terkait dengan ya macam-macam, pembuatan finance atau bagaimana nge-build suatu pokoknya administrasi dalam startup itu juga fundamental bagi startup untuk bagaimana kita bisa untuk mendapatkan investasi ke depannya. Jadi itu sih. Jadi ada support sistemnya juga gitu ya Mas ya. Apalagi itu baru tahap merintis. Betul. Yang mana itu memang cukup menjadi tantangan gitu ya Mas bagi banyak orang begitu. Nah, kan Buangan di sini tentunya tidak hanya sampai di sini saja ya Mas ya. Tentunya masih kita juga semuanya berharap terus lanjut begitu ya Mas ya. Nah, kalau kedepannya nih Mas,
Ada nggak sih Mas strategi atau kedepannya mau seperti apa gitu Mas? Tentunya makin bertambahnya tahun, kompleksitas masalah atau tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depannya juga pasti semakin besar ya tentunya ya. Tetapi dengan pengalaman kami berdiri sampai saat ini, yang sudah kami pelajari di tahun-tahun sebelumnya, tentunya kita perlu tetap berinovasi ya. Jadi teknologi semakin berkembang, begitu pula kami juga diwajibkan memang harus terus berinovasi secara kreatif untuk beradaptasi terhadap teknologi-teknologi yang berkembang. Itu yang pertama. Dan sama mungkin yang paling penting sih Mbak, bersama dengan founder-founder lain ini kami juga wajib tetap bersama-sama menyatukan tetap visi misi kami bersama agar tetap bertahan, karena kekompakan tim di sebuah startup itu juga salah satu hal yang penting untuk bisa melangkah ke depannya. Betul. Oke, betul ya Mas ya. Memang dimanapun berada memang tim itu nomor satu ya Mas ya. Dan itu yang harus memang kita jaga untuk melanjutkan startup itu sendiri begitu ya Mas ya. Nah, ada nggak Mas pesan untuk teman-teman UMKM nih yang ingin juga nih di jalur green economy, nggak cuma ekonomi saja yang dikejar, tapi juga sosial dan juga lingkungannya dikejar. Ada nggak Mas pesan untuk teman-teman lainnya? Mungkin ada beberapa pesan dari saya. Yang pertama adalah pentingnya inovasi ya, tentunya itu yang paling penting, karena kita tahu tantangan ke depan yang sudah saya sampaikan itu teknologi semakin berkembang, jadi kita juga dituntut untuk berinovasi secara adaptif ya. Nah, yang kedua, mungkin kalau dari saya, visi misi kita harus jelas dulu. Memang kita di green economy ini berjuang atau mengedukasi atau apapun itu ke masyarakat dengan tujuan sosial ya, social impact. Tetapi kita juga perlu paham terkait bisnis itu sendiri, di mana social impact itu harus jalan dan juga ekonomi impactnya juga ada, karena tetap kita perusahaan kan namanya, jadi kita harus tetap berkembang juga secara bisnis. Nah, dan juga paling konsistensi sih dan kesabaran, karena terutama kalau yang menggeluti bidang startup ya, jadi konsisten dan sabar itu suatu hal yang penting, karena kita wajib memang untuk menikmati proses dalam mencapai suatu kesuksesan itu, karena ya nggak mungkin juga kita bisa langsung ada di tahap ini kalau ya 7 tahun juga itu waktu yang lama. Jadi kami dibuang di sini ya menikmati proses berkembang itu. Ya itu yang bisa mungkin saya share ke teman-teman. Oke, berarti misinya apa? Jangan lupa juga dengan konsisten, begitu ya Mas ya. Dan paling penting nikmati prosesnya, gitu ya Mas ya. Luar biasa. Nah ini bisa jadi Buang di Sini juga menjadi salah satu pionir nih Mas bagi teman-teman UMKM lainnya, agar tidak hanya ekonomi tapi juga ada dampaknya untuk sosial dan juga lingkungan, begitu. Berarti kalau Buang di Sini ini lokasinya di Malang, Jawa Timur ya Mas ya? Iya, betul. Di kira-kira kalau lokasi tepatnya nih, barangkali nih ada teman-teman UMKM yang juga ingin berkunjung di Malang. Di Malang tepatnya di bagian mana Mas? Jadi lokasi site pemrosesan kami itu ada di Kota Malang, khususnya di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang. Itu yang pemrosesan cacahan kita dan kantor manajemen semuanya jadi satu di sana. Oke, berarti di satu titik itu aja ya Mas ya? Ada satu titik lagi kami kolaborasi sih, itu jatuhnya kolaborasi sama waste collector di sana, di mana ada di Purwosari, Pasuruan, di mana dulunya dia itu jadi waste collector kami atau changers kami yang punya prestasi, di mana kualitas yang mereka kirimkan itu baik dan kapasitas tonase yang dia kirimkan ke kami itu banyak, sehingga kami berikan ke mereka mesin press supaya mereka bisa mengedit value lagi sampah yang dikirimkan ke kita. Jadi kita kasih fasilitas, kita kerjasama dengan mereka, kita berikan mereka mesin press. Jadi di situ juga
di Purwosari tersebut bisa juga jadi tempat untuk pengiriman sampah kami. Wow, luar biasa sekali ya Mas ya. Dan kalau misalkan ada cabang baru lagi nih, berarti memang mengedukasi dari awal ya Mas ya, dari nol ya ke teman-teman juga ya Mas ya. Iya. Luar biasa sekali. Karena kami untuk membuka titik-titik baru, kami lebih memprioritaskan kepada mitra-mitra changers kami, di mana yang udah bekerja lama dengan kami, kita beri fasilitas yang nantinya kayak Mereka tadi membuka itu, kembali. mereka membuka Wow. kembali. Jadi lebih fokus kita berdayakan changers kita sendiri. Wah, berarti tidak hanya berhenti di satu orang nih Mas, nggak Iya. cuma di changernya aja, tapi changernya menyalurkan ke changer yang lain. Betul. Begitu ya Mas ya, luar biasa sekali. Jadi yang kita bangun kan ekosistem kan. Jadi ekosistem itu yang kita bangun agar kita bisa tumbuh bersama lah. Kira-kira nih Mas, kalau misalkan nih dari SETC ataupun dari teman-teman UMKM yang ada di rumah, di sekitar Malang ataupun dimanapun berada, kalau misalkan ingin bekerja sama nih Mas dengan Buang di Sini, ingin menyetorkan sampah atau limbah rumah tangga mereka gitu, kira-kira bisa nggak sih Mas? Iya bisa, tentu saja bisa ya. Kalau ada teman-teman UMKM dari STTC ataupun dari ya siapapun itu kalau ingin berkolaborasi atau menjadi mitra ataupun mengumpulkan sampahnya ke Buang di Sini, tentunya bisa hubungin kami di Instagram juga bisa, atau juga bisa langsung datang ke tempat kami untuk menyetorkan, atau bisa ya cek di Google nomor kami, bisa menghubungi kami secara langsung kalau memang mereka punya sampah yang sesuai sama apa yang kita mau, atau klasifikasinya adalah plastik dan minyak jelantah, itu udah pasti bisa menyetorkan sampahnya langsung ke tempat kami, gitu sih. Oke, baik. Nah ini bagi Bapak Ibu yang ada di rumah nih, bisa ternyata ya Bapak Ibu ya, berkunjung secara langsung ataupun konfirmasi terlebih dahulu melalui nomor yang tertera begitu. Kita terima kasih banyak nih Mas, hari ini sudah sama-sama, Mbak banyak Nuri. sharing, banyak sudah bergabung di Bincang Santai SETC juga Mas. Oke, kalau boleh nih Mas, kita tanya jawab cepat ya Mas ya. Ya, Oke, satu kata untuk SETC. inspiratif. Wah, inspiratif. Oke, terima kasih. Semoga ini STC-nya inspiratif seperti juga Mas Arga dan juga teman-teman nih Mas. Iya. Inspiratif juga. Ya, begitu. harapan saya selaku UMKM juga dan startup, SETC tetap terus membuat program-program yang seperti saya lakukan sebelumnya, karena itu juga kalau saya secara pribadi Buang di Sini berdampak secara langsung dalam perkembangan Buang di Sini menjadi untuk sampai saat ini. Jadi tetap konsisten aja SETC untuk membuat program-program seperti yang sudah pernah saya ikuti. Itu sih harapannya. Oke, berarti harapannya nih kita juga sama-sama ya Mas ya, bisa terus mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia begitu. Bagi sobat SETC ya yang bergabung menjadi bagian dari SETC, bisa mengakses informasinya pada website kami yaitu setc.id, atau bisa menghubungi admin yang nomornya juga tertera pada website begitu. Tidak hanya pelatihan, kita juga ada pendampingan untuk UMKM yang terbuka secara umum untuk UMKM di seluruh Indonesia. Oke. Terima kasih banyak Mas Arga. Ya, terima kasih banyak Mbak atas Nuri. hari ini. Kita tutup dengan slogannya SETC nih Mas. Kalau Ya. slogannya SETC, kita mau, kita bisa. Begitu ya Mas ya? Oke. Oke, saya hitungan ya Mas ya. SETC, Kita mau, kita bisa. Sampai jumpa.